Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam sore. Ya, warahmatullahi selamat sore wabarakatuh. Bu Eli, Safi. Selamat sore Bu Nia. Untuk ya, untuk kesempatan kali ini eh, kita akan mencoba untuk melakukan proses coaching nggih, Bu Eli, Safi nggih. Untuk pokok bahasan coaching kali ini nanti siapa yang akan menjadi coach dan coachingnya? Saya yang akan menjadi coachnya, begitu Bu Nia. Kemudian Bu Eli Setiani sebagai coachnya, begitu Bu Nia. Oke. Untuk kegiatan sebelum pelaksanaan coaching itu Bu Sofi mungkin nanti akan ada kompetensi-kompetensi coaching yang ingin jenengan tingkatkan apa Ya, mawon itu. ya Bu Nia. Jadi kompetensi coaching itu kan ada tiga, nggih Bu Nia. Yang pertama adalah kehadiran penuh atau presence. Kemudian yang kedua adalah mendengarkan aktif. Kemudian yang ketiga adalah mengajukan pertanyaan berbobot. Jadi nanti saya akan apa yang ingin saya kembangkan adalah mendengarkan secara aktif, begitu Bu Nia. Ya, alternatif untuk ketiga kompetensi itu nggih. Kemudian untuk indikator ketercapaian dari tujuan pelaksanaan coaching yang dilaksanakan Bu Sofi sendiri itu apa, Bu? Ya, indikator keberhasilan yang ingin saya capai adalah ketika nanti saya bisa memberdayakan coach saya. Jadi nanti apabila coach saya itu sudah bisa menemukan solusi atas masalah yang coach saya hadapi begitu. Jadi nanti apabila coaching ini berhasil, indikatornya adalah ketika Bu Eli bisa memberdayakan dirinya, memaksimalkan potensinya dan bisa menemukan solusi atas masalah yang dialami oleh Bu Eli begitu Bu Nia. Nggih. Nggih. Jadi nanti saya juga akan mengobservasi ya, melakukan observasi fokus pada apa yang ingin dikembangkan oleh coach atau Bu Sofi sendiri. Nggih. Mungkin nanti saya juga akan apa namanya pasca percakapan saya juga akan mencatat dari apa-apa yang sudah dipraktekkan dalam pelaksanaan coaching ini. Jadi mungkin sudah bisa dimulai untuk Okay. praktek coachingnya. J, J, monggo Ibu Sofi. Ya, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Selamat siang, selamat sore Bu Eli dan Selamat Bu sore Bu Nia. Sofiana. Ya, di sini perkenalkan dulu saya Sofiana dari calon guru penggerak angkatan 5 akan melakukan proses coaching bersama Bu Eli Setiani di mana saya sendiri Sofi itu sebagai coach, kemudian coachingnya adalah teman saya Bu Eli yang nanti akan bertindak sebagai murid begitu nggih, murid kelas 6 dan ini deskripsinya tentang apa namanya masalah yang dihadapi oleh murid saya itu seperti ini. Oke, saya mengamati Bu Eli atau Eli murid saya ini kelihatan murung dan pendiam begitu. Jadi Eli ini dalam seminggu itu selalu memakai jaket, kemudian tidak pernah dilepas walaupun sedang mengikuti pembelajaran. Kemudian saya sebagai guru ini menanyakan kenapa kok selalu memakai jaket. Kemudian meminta si Eli ini untuk melepaskan jaketnya. Kemudian saya juga menanyakan apa yang terjadi dan bagaimana cara Eli menanggapi tentang masalah yang dihadapi oleh Eli ini sendiri sebagai murid saya. Oke, akan saya lakukan sekarang proses coaching saya bersama murid saya yang bernama Eli Setiani. Oke, bisa saya mulai ya, Bu Eli ya. Nggih. Oke. Halo, selamat siang Nak. Selamat siang Eli. Bagaimana kabarmu hari ini Nak? Selamat siang Bu Guru, kabar saya baik Bu Guru.
Loh, kok sedih tuh kenapa? Katanya El itu baik-baik saja, tapi kenapa kamu kok pakai jaket, Nak? Kalau Bu Guru amati selama seminggu ini kamu memakai jaket terus loh, Nak. Apakah kamu kedinginan? Iya, Bu Guru, saya kedinginan, Bu Guru. Oh iya, AC di kelas nyala terus kok iya. Jadi kamu merasa kedinginan, nggih. Nanti Bu Guru matikan AC-nya ya, Nak. Baik, Bu Guru, terima kasih, Bu Guru. Oh iya El, apa hobimu saat ini El? Hobi yang paling kamu gemari itu apa? Bu Guru lihat kamu itu sering sekali menggambar ya nak ya? Iya, Bu Guru. Saya suka sekali menggambar. Ini hasil karya saya, Bu Guru. Wah bagus sekali gambarmu nak. Kalau kamu besar bisa jadi desainer loh. Karena gambar-gambar kamu ini sangat menarik sekali. Bisa dipertontonkan loh ini loh nak. Terima kasih, Bu Guru. Oh ya El, sekarang kan kamu sudah kelas 6 ya. Kira-kira apa sih tujuan terbesarmu El? Hmm, Tujuan terbesar saya itu saya pengen lulus kelas 6, Bu Guru. Tapi bagaimana saya bisa lulus, Bu Guru? Jika kemampuan saya itu pas-pasan. Saya tidak pandai, Bu Guru. Dari kelas 1 saya belum pernah mendapatkan peringkat, Bu Guru. Oh iya, mengapa kok pengen lulus di kelas 6 ini El? Saya ingin lulus, kemudian ingin melanjutkan ke SMP. Oh iya, karena kamu kan tadi katanya pengen melanjutkan ke SMP ya, Elia. Terus bagus sekali cita-citamu. Bu Guru doakan kamu lulus ya, Elia. Kira-kira hal apa yang kamu lakukan supaya nanti Eli bisa lulus? Ya saya harus belajar, Bu Guru. Tapi tapi saya males, Bu Guru, mau belajar. Nggak ada yang mau belajar saya di rumah. Saya bosan, Bu Guru. Bosan di rumah. Karena orang tua saya itu bertengkar terus, Bu Guru. Oh, kamu tuh malas belajar kok bisa? Kenapa toh El kok kamu tuh malas belajar kenapa? Ya karena sudah tidak ada yang peduli lagi sama saya, Bu Guru. Sudah nggak ada yang sayang lagi sama saya. Padahal saya itu pengen diperhatikan sama mama, sama papa. Oh, begitu ya Elia. Kasihan sekali kamu tuh. Terus hobimu menggambar ini, animasi-animasi ini bisa membuat kamu lulus. Mengapa kamu menggambar animasi-animasi seperti itu? Bisa dijelaskan kepada Bu Guru, Nak? Karena saya kesal, Bu Guru, sama orang-orang di rumah itu, Bu Guru. Nah, kenapa kok kamu tuh kesal, Nak? Karena papa sama mama itu bertengkar terus. Jadi saya tuh pusing sekali. Sudah tidak ada yang peduli sama saya, tidak ada yang peduli sama saya. Saya bosan sekali di rumah, Bu Guru. Jadi saya itu nggak bisa berkonsentrasi dalam belajar, Bu Guru. Kadang saya itu kesal, marah. Mengapa saya itu menjadi korban dari pertengkaran mereka, Bu Guru? Jangan sedih lagi ya nak. Terus apa yang kamu lakukan jika kamu merasa kesal El? Apakah ada kaitannya dengan gambar-gambar animasi yang kamu buat itu animasi horor? Saya lihat, Bu Guru lihat kamu sering gambar animasi horor ya nak. Apa ada kaitannya begitu nak? Ya saya nangis, saya memberontak, Guru. Kadang tangan ini saya hantamkan ke tembok, Guru, supaya terluka dan berdarah. Saya sering melukai diri saya sendiri, Guru. Ingin mengakhiri hidup saya, karena sudah yang menyayangi saya lagi. Terus kenapa kamu memakai jaket terus El? Sepertinya kalau Bu Guru amati, kamu itu sebenarnya tidak sakit kan? Apa boleh jaketmu dilepas sekarang? Boleh, Bu Guru, saya lepas jaketnya ya. Loh. Lah itu bekas apa di tanganmu? Kenapa seperti bekas sayatan El? Iya,
saya Bu Guru, ini bekas saya tamsilat Bu Guru. Astagfirullahaladzim, ya Allah, kok bisa seperti itu? Siapa yang melakukannya, El? Saya sendiri Bu Guru. Lah kenapa kamu melakukannya? Saya sudah bosan hidup. Saya ingin mengakhiri hidup saya Bu Guru. Karena sudah tidak ada yang menyayangi aku lagi. Tidak ada yang memperhatikan lagi. Aku harus minta tolong sama siapa lagi Bu Guru. Walah Eli, jangan seperti itu ya. Tadi kan Eli kan bilang sama Bu Guru pengen lulus SMP kan. Tapi kamu tuh malas belajar begitu. Supaya kamu tidak malas belajar lagi, kira-kira apa yang harus Eli lakukan ya nantinya? Saya ingin minta tolong sama Bu Guru. Bu Guru, mohon menemui orang tua saya untuk menjembatani permasalahan ini Bu Guru. Saya pengen sekali lulus dan saya tidak mau mengecewakan orang tua Bu Guru. Karena saya takut sama papa sama mama kalau sampai tidak lulus Bu Guru. Kalau nilai saya bagus kan, saya orang tua kan bangga sama saya Bu Guru. Kemudian saya pengen les, kemudian Bu Guru nanti bilang sama papa sama mama supaya bisa mengundang guru les gitu Bu Guru. Siap, Eli. Nanti Bu Guru akan segera menemui orang tuamu ya. Eli, dengan gambar-gambar animasi, kamu tuh bisa berkonsentrasi dalam belajar ya. Saya jujur Bu Guru, saya tidak bisa konsentrasi belajar. Terus terang saya itu ingin marah-marah terus gitu loh Bu. Hati saya itu memberontak Bu Guru, mengapa nasib saya itu tidak seperti teman-teman yang lain Bu Guru. Ya, supaya tidak marah-marah dan emosi kamu berkurang, apa yang kamu lakukan selain menggambar L? Apakah kamu pernah mengungkapkannya kepada orang tuamu misalnya, atau kakak, atau adikmu tentang perasaanmu begitu El? Saya pernah mencoba ya Bu menceritakan tentang hal ini kepada orang tua saya. Namun apa? Malah saya dimarah-marahi Bu Guru. Mereka sudah tidak percaya lagi sama saya. Makanya saya minta tolong kepada Bu Guru untuk menjembatani masalah yang saya hadapi ini Bu Guru. Iya El. Kira-kira jika saya bertemu dengan orang tuamu, apakah kamu nantinya bisa berkonsentrasi dalam belajar? Insya Allah bisa Bu. Saya itu hanya ingin dukungan, support dari kedua orang tua saya. Saya memohon sekali kepada Bu Sofi untuk segera menemui orang tua saya untuk menjembatani masalah yang saya hadapi ini Bu. Oke, oke. Berarti kamu ingin orang tuamu itu tidak marah-marah lagi ya? Baik, nanti Bu Guru secepatnya akan menemui orang tuamu. Oh ya El, kira-kira kapan ya Bu Guru bisa menemui orang tuamu ya nak? Ya, kalau bisa secepatnya Bu Guru. Kalau bisa besok pagi, lebih cepat itu lebih baik Bu Guru. Karena saya ingin sekali masalah ini terselesaikan Bu Guru. Ya, 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 ya. Menurut kamu, supaya kamu bisa dipercaya lagi, hal apa yang ingin kamu lakukan, El? Ya saya lebih bersemangat lagi untuk belajar supaya nilai saya bagus, orang tua saya bangga. Saya ingin sekali les dan saya tidak sabar untuk belajar dengan guru les privat saya, guru. Ya, tadi kalau saya tangkap, Eli ini supaya rajin belajar dan bisa lulus sekolah dan melanjutkan SMP itu melalui les begitu ya Eli ya. Dan untuk masalah les privat, apakah Eli itu sudah mempunyai pandangan siapa ya yang nantinya akan menjadi guru les privatnya Eli ini? Belum Bu Guru. Untuk guru les privat, saya serahkan kepada Bu Guru ya Bu Guru. Barangkali nanti Bu Guru itu punya banyak teman, guru-guru les privat seperti itu Bu. Oke, nanti akan Bu Guru bantu. Jadi yang akan Eli lakukan setelah ini apa? Saya berjanji saya akan belajar sungguh-sungguh, kemudian supaya saya akan belajar dengan guru les privat supaya
orang tua itu bangga, supaya saya itu lulus ujian, kemudian orang tua itu bangga sama saya, Bu Guru. Oh ya, berarti berapa lama kamu mau belajar dengan guru les kamu, El? Kamu akan belajar berapa lama? Ya mulai dari besok pagi sampai mau ujian, Bu Guru. Jadi ya kira-kira 3 bulan ya, Bu Guru ya. Oke, jika nantinya Eli ini benar-benar les, bagaimana komitmen Eli nantinya? Saya akan belajar dengan sungguh-sungguh. Saya akan mengerjakan semua tugas-tugas yang diberikan kepada guru les, tugas-tugas yang diberikan bu guru di sekolahan, dan saya akan memperhatikan guru les. Saya tidak akan membolos lagi supaya saya itu lulus kelas 6. Saya harus bisa, Bu Guru. Iya, iya, semangat ya Elia. Kamu Iya. pasti bisa. Jika nanti orang tuamu sudah mendatangkan guru les El, sudah memperhatikan Eli, kemudian menyayangi Eli, apa timbal balik yang akan Eli lakukan? Saya akan sangat senang sekali. Saya akan selalu berterima kasih kepada mama sama papa yang sudah mau mencarikan guru les buat saya. Berarti kan mereka sayang sama saya, terutama bu guru yang sudah memberi solusi sama saya, sudah mencarikan guru les kepada saya, bu guru. Baik, tadi Bu Guru sudah mencatat apa yang kamu curhatkan tadi, El. Kamu tadi tidak memakai tadi kamu memakai jaket dan tidak mau dilepas. Kemudian Bu Guru sudah tahu sekarang alasannya. Jika kamu nanti pengen lulus begitu ya El, kamu juga sudah mempunyai solusinya tadi ya. Mau rajin belajar, kemudian mau les selama 3 bulan, begitu nggih. Dan sudah berkomitmen akan rajin belajar. Begitu ya Elia, semangat, tidak boleh apa namanya, tidak boleh mencelakai diri sendiri lagi ya Elia. Guru. Saya berjanji sama Bu Guru tidak akan melukai diri saya sendiri. Saya akan belajar dengan sungguh-sungguh. Terima kasih kepada Bu Sofi yang sudah menjembatani semua permasalahan saya. Saya akan belajar. Bu Guru adalah orang yang paling berjasa dalam masalah yang saya hadapi. Saya akan semangat belajar dan saya harap Bu Guru besok segera menemui orang tua saya ya Bu Guru supaya membuahkan hasil. Terima kasih Bu Guru. Ya, sama-sama Eli. Sekarang Eli bisa masuk ke kelas lagi. Demikian pertemuan kita. Semoga Eli bisa lulus dengan nilai yang baik dan bisa disayangi oleh orang tuanya. Begitu ya Eli ya. Terima kasih Bu Guru. Ya, Bu Nia, sebagai pengamat, proses coaching yang saya lakukan terhadap Bu Eli ini sudah selesai, Bu. Monggo waktu saya kembalikan lagi kepada Bu Nia. Ya, terima kasih untuk Bu Eli dan Bu Sofi telah melakukan praktik coaching yang luar biasa ya. Benar-benar kalau saya lihat itu sebagai pengamat jadi ikut seperti nyemplung dalam situasi itu, jadi benar-benar bisa merasakan kondisi apa yang tadi dibawakan pada skenario. Jadi mungkin langsung saja saya sebagai pengamat di sini saya sudah melihat Bu Sofi sebagai coach ya berdasarkan yang saya catat. Jadi saya juga prinsip-prinsip yang sudah dikembangkan oleh Bu Sofi saya lihat tadi benar-benar sudah hadir penuh ya, benar-benar merasakan apa yang anak rasakan, itu istilahnya benar-benar bisa mempunyai rasa empati yang tinggi, itu yang memang benar-benar dibutuhkan oleh coach ya, yang juga harus benar-benar keterampilan yang dimiliki oleh seorang coach itu empati yang tinggi, jadi benar-benar mendengarkan dengan rasa itu tadi ya, itu sudah menurut saya sudah sangat luar biasa dilaksanakan oleh Bu Sofi sebagai coach itu. Dan saya juga mencatat ini tadi Bu Sofi juga telah fokus pada tujuan dari pembicaraan atau tujuan dari permasalahan anak yang pada intinya itu mengantarkan agar bagaimana caranya anak itu tetap bisa lulus SD dan melanjutkan ke SMP berdasarkan dari permasalahan yang disampaikan ke anak ya. Jadi benar-benar dapat fokus pada permasalahan yang
dipaksa seperti itu. Kemudian ini juga secara langsung itu Bu Sofi sebagai coach itu juga melaksanakan yang kemarin sempat kita pelajari juga dalam posisi kontrol ya. Jadi tadi anak ibarat yang tadinya menggenggam sebuah barang atau menyimpan sebuah perasaan yang belum dapat diungkapkan itu dengan teknik yang dilakukan oleh seorang coach tadi itu anak jadi terbuka seperti itu. Genggaman tangannya itu terbuka. Di sini posisi kontrol yang sudah dilakukan oleh anak itu jadi dengan senang hati gitu toh. Kita dapat memancing kayak gitu ya, meyakinkan anak dari apa kesalahan yang sudah dilakukan dan anak jadi terbangun seperti itu. Nah, di situ posisi kontrol sebagai manajer itu juga luar biasa telah dilaksanakan saya lihat dari praktek coaching ini. Kemudian saya juga melihat tadi coachnya juga dapat memunculkan daya juang anak untuk lebih baik lagi dalam belajar. Nah, itu tadi ya, dari mulai malas-malasan, kemudian sampai melakukan kesalahan yang membahayakan dirinya sendiri anak itu ya. Seorang coach itu tadi dapat memunculkan daya juang anak untuk lebih baik dalam belajar agar fokus untuk lulus tadi. Dan saya juga melihat tadi ada proses kemitraan yang benar-benar intens gitu ya, benar-benar intens dan kreatif. Tadi juga anak yang tadinya sedih itu dengan coaching yang dilakukan itu jadi mulai menampakkan senyumnya seperti itu. Jadi kan indikasinya berhasilnya kan di situ gitu. Jadi anak juga tadi terlatih untuk jadi bisa menemukan solusi untuk dirinya sendiri. Tadi anak pengen lebih diperhatikan. Tadi anak juga kepikiran pengen dapat guru les biar dia tidak mengecewakan orang tua ya. Jadi keyakinan itu yang mungkin perlu dibangun dan itu sudah dipraktekkan oleh seorang coach. Dan tadi kemitraan yang baik ya, sangat intens itu mampu membangun komitmen anak untuk dapat fokus lulus dan melanjutkan di SMP. Nah, itu tadi berdasarkan observasi yang saya catat ya Bu Sofi, Bu Eli. Kemudian jadi kompetensi yang ingin dikembangkan itu yang saya lihat tadi Bu Sofi juga ada proses kreatif ya, dapat memaksimalkan potensi. Nah, itu tadi yang goalnya dari proses coaching yang saya lihat itu sangat luar biasa. Mungkin saya juga akan belajar lagi dari praktek-praktek coaching yang sudah dilaksanakan ibu-ibu semuanya itu. Semoga nanti bisa lebih terampil lagi baik itu saya dan teman-teman semua seperti itu. Mungkin untuk pengamatan saya dari praktik ini saya akhiri. Kurang lebihnya saya mohon maaf ya. Tetap semangat Bu Sofi dan Bu Eli, kita harus tetap terus berlatih pakai seperti ini. Mungkin itu ada yang mungkin ingin disampaikan bagaimana mungkin setelah melaksanakan praktek ini perasaannya Ya, Bu Sofi sebagai perasaan saya ya sudah lega Bu, tapi memang saya harus lebih banyak belajar lagi dan kedepannya nanti saya akan mengembangkan kompetensi yang lain Bu. Kalau tadi kan saya baru memilih mendengarkan aktif, jadi kedepannya nanti saya ingin mengembangkan kompetensi kehadiran penuh atau presence begitu. Jadi saat nanti kita melaksanakan coaching itu tidak hanya yang hadir tidak hanya badan kita saja, tetapi juga fokus badan, pikiran dan juga hati pada saat melakukan proses coaching. Jadi kita bisa bersikap fokus, terbuka, sabar, ingin tahu tentang permasalahan coaching begitu Bu Nia. Dan saya juga akan terus belajar nanti ke depannya untuk melaksanakan kompetensi
mengajukan pertanyaan berbobot karena di sini saya mengakui bahwa saya itu kurang di situ, Bu. Jadi nanti kedepannya saya akan belajar untuk membuat pertanyaan yang berbobot agar bisa menggugah orang untuk berpikir, kemudian menstimulasikan pemikiran-pemikiran coach saya, kemudian memunculkan ide-ide atau gagasan-gagasan baru atau yang belum terpikir sebelumnya gitu. Kemudian biar coach saya nanti bisa mengungkapkan emosi atau nilai dalam diri dan dapat mendorong coach untuk membuat sebuah aksi bagi pengembangan dirinya dan kompetensinya. Begitu Bunia. Terima kasih atas Iya. apa catatan observasinya. Semoga ini bermanfaat bagi kita semua. Begitu nggih Bunia dan Bu Eli nggih. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ini luar biasa. Mungkin itu dari saya sebagai pengamat dan terima kasih untuk kehadiran ibu-ibu semua hari ini. Mungkin bisa saya akhiri. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.